Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di video kali ini saya akan menuju ke sebuah sumber atau sendang kuno ya, peninggalan dari era zaman kerajaan, entah kerajaan apa, entah Majapahit atau sebelum Majapahit, tapi di sana terdapat beberapa peninggalan. Nah, ini adalah pintu masuk atau tempat masuknya, dan di sini ada tulisan teman-teman ya. Di sini dilarang keras mengambil apapun, baik tanaman ataupun ikan, serta berbuat asusila di wilayah Punden Sumber ini teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu asal usul nama dari dusun ini, yaitu Dusun Sumber Kembar, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, di sini juga banyak sekali mitos-mitos atau mungkin legenda, dan juga ada fakta sejarah di balik lokasi ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini ada dua air yang mengalir berbeda ya, dan yang di sini ini kotor ya, air kotor ini dari sungai, sebelah sungai ya, karena di sana terdapat sebuah sungai. Terus di sini ada sebuah air yang memang keluar dari sumber ya, jadi bening, jadi ini menyatu teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut menuju ke sumbernya. Dan di sini bisa terlihat terdapat beberapa bunga-bunga yang memang sengaja ditanam oleh warga di wilayah sini. Nah, yang sumber pertama yang ini merupakan sumber lanang ya, yaitu tempat mandi untuk laki-laki. Selain itu di sana kan tadi ada tulisan dilarang mengambil apapun, meskipun itu ikan, karena di sini banyak sekali ikan-ikannya sebenarnya ya. Cuman kita tidak ke sini, kita akan mencari lokasi-lokasi yang lain dan kita akan melihat fakta-fakta sejarah di lokasi ini. Karena di lokasi ini juga ada beberapa peninggalan-peninggalan yang cukup menarik ya, seperti puncak-puncak kemuncak candi, dan juga ada beberapa mitos-mitos yang beredar. Nah, untuk sumber air ini diyakini oleh warga itu keluar dari sebuah pohon, yaitu pohon jambu kelampok ya, atau pohon jambu air yang bijinya itu sangat besar. Mungkin jika teman-teman kurang paham, silakan lihat di Google ya. Untuk pohon jambu kelampok ini cukup besar teman-teman ya, tapi di sana nanti ada lubangnya, nanti kita akan lihat ke sana. Nah, kalau yang ini disebut sumber wedok ya, di sumber kidul ini, karena asal usul nama sumber kembar itu terdapat dua buah sumber di satu dusun, dan sumbernya itu kembarnya itu karena mengalir sama-sama menuju ke barat untuk aliran airnya. Nah, ini adalah sumber satunya, dan di situ terdapat banyak sekali ikan, dan ini airnya agak keruh karena tadi ada orang yang mandi di sini teman-teman. Oke, dan kita coba ya, ini adalah tempat mandinya. Terus di situ juga tadi ada beberapa sumber air, mungkin tidak terlihat tapi sebenarnya ada beberapa banyak titik sumber airnya. Nah, di sini ya, di sini ada peninggalan kuno berupa batu dakon ya, dan juga ada vandalisme atau tulisan yang memang disengaja dibuat yang ini. Terus di sini ada beberapa titik ya, seperti batu dakon, tapi batu dakon yang ini bukan batu dakon yang digunakan untuk mainan, tetapi batu dakon ini fungsinya sebagai titik mongso atau penanggalan Jawa pada zaman dahulu untuk mengetahui masa panen dan juga masa tanam padi teman-teman, atau biar mengetahui cuaca sekarang itu cocok atau tidak untuk menanam padi pada zaman dahulu. Nah, kita lihat lanjutkan ya, menuju ke sumber utama yang mengaliri sumber wedok teman-teman, dan masih disakralkan juga oleh warga. Nah, ini adalah sumber utama. Admin juga biasanya minum, kalau minum di sini, dan juga mungkin banyak yang belum tahu ya, jika di sumber ini biasanya airnya di hari-hari tertentu itu ada yang mengambil, dan banyak sekali seperti orang mengambil, banyak sekali tujuannya, tapi saya sendiri warga sini kurang paham. Ada yang mengatakan jika bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit juga ada, terus ada yang untuk ritual-ritual juga ada gitu. Salah satu sumbernya ini seperti yang ada di Colotundo katanya ya, cuman saya juga kurang paham untuk mitos-mitos di balik itu semua teman-teman. Selain itu di sini juga terdapat sebuah makam kuno Mbah Amit putunipun sowan. Nah, untuk makam kuno ini juga masih disakralkan oleh warga, tapi uniknya makam kuno ini hanya ada satu ya, satu batu nisan.
Dan zaman dahulu batu nisan ini sebelum ditutup isinya adalah batu andesit candi. Nah, kita bisa lihat salah satu sejarah atau mungkin unsur dari sejarah yang ada di sini. Karena batu nisan ini terbuat dari batu candi atau batu andesit yang berwarna hitam dan juga berbentuk kotak gitu teman-teman, atau batu penyusun candi. Ini adalah salah satu sejarah yang ada di sini. Cuman kita akan membahas yang lain ya. Di lokasi ini pun juga ada yang bernama kubur banteng ya, atau kuburan kerbau. Jadi zaman dahulu kuburan banteng atau kuburan kerbau ini di sini ya, di lokasi ini itu untuk ini teman-teman. Jika mungkin zaman dahulu, tapi sekarang sudah tidak dilakukan, pada saat ruah desa atau mungkin ruah dusun itu di lokasi ini biasanya wargaku itu mengorbankan banteng terus kerbau gitu ya, kepalanya itu dibiarkan dan dimasukkan ke dalam sini untuk ritual-ritual tertentu lah pada zaman dahulu, tapi sekarang sudah tidak dilakukan. Nah, di sini terdapat sebuah lubang juga. Nah, di sini pun masih disakralkan juga ya teman-teman ya, karena terdapatnya perdupaan dan juga wewangian di lubang dalam ini. Dan konon untuk pohon yang sangat besar ini ya, kalau menurut legendanya atau mungkin mitosnya itu dijaga oleh sosok Mbah Sumber. Mbah Sumber sendiri itu adalah sosok macan ya, macan berkepala manusia, wanita ya. Mbah Sumber itu wanita cantik berkepala manusia berbadan macan ya. Itu adalah mitos yang beredar di lokasi ini dan masih dilanjutkan turun temurun. Itu adalah mitos yang berada di sini. Nah, kita sekarang bahas fakta yang ada di sini. Kenapa saya bilang tadi kalau sumber ini peninggalan dari era zaman dahulu, entah itu kerajaan Majapahit atau mungkin pra-Majapahit, karena di sini banyak sekali artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan yang ada di sini. Nah, ini teman-teman ya, bisa kalian lihat ya, ada kemuncak atau puncak dari sebuah candi. Mbah Amit putunipun sowan. Nah, ini adalah kemuncak atau mungkin sebuah puncak dari sebuah candi ya. Terus di sini pun ada kendi-kendi dan juga ada guci, terus bekas-bekas tembikar juga banyak teman-teman. Terus di sini pun ada sebuah batu pipisan ya, batu pipisan. Terus ini teman-teman ya, di sini biasanya digunakan untuk ritual. Nah, Amit Mbah, di sini selain terdapatnya perdupaan, ini pun ada koin-koin kuno ya. Kemungkinan ini digunakan sebagai persembahan atau mungkin untuk sembahyang ya. Admin juga kurang paham, mungkin dari teman-teman yang lebih tahu silahkan memberikan komentar di bawah. Tapi sekali lagi saya tekankan, jika mungkin teman-teman menjumpai uang atau mungkin artefak-artefak di lokasi yang seperti ini ya, itu jangan diambil teman-teman ya, meskipun itu hanya uang Rp500 dan lain-lain, karena fungsinya sebagai persembahan gitu ya, atau tolak balak fungsinya ya. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Terus faktanya lagi, di lokasi ini zaman dahulu waktu saya kecil itu ada 4 buah arca yang kini telah hilang. Kenapa hilang? Karena kemungkinan memang lokasinya itu ada di pojokan desa, karena itu disebut Sumber Kidul. Dan yang satunya Sumber Lor pun ada di pojokan juga, ada di pojok desa gitu teman-teman ya. Nah, sangat luar biasa ya. Ini adalah salah satu bukti jika ini merupakan sendang kuno era peninggalan zaman dahulu, entah itu Majapahit atau pra-Majapahit. Tapi yang sangat luar biasa dan diceritakan hingga hari ini adalah sosok Mbah Sumber yang merupakan sosok penunggu di lokasi ini yang mempunyai badan itu macan dan kepala atau mungkin wajahnya sangat cantik ya, merupakan macan perempuan yang memiliki rambut cukup panjang. Sangat luar biasa ya untuk ceritanya ya. Nah, ini biasanya digunakan mandi, jadi setelah ini saya pun juga akan mandi di sini teman-teman. Mungkin videonya cukup saya akhiri cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.